Memang tujuannya bagus sih supaya apa namanya OD-nya botolnya nggak bolak-balik ke fountain ya. Jadi cuman mengandalkan rune kalau rune dijaga. Cuman dia harus kehilangan apa ya mendapatkan first blood OD-nya. Jadi worth it-nya ya bisa dibilang nggak terlalu lah. Nice Savage Roars dari Laundry dari Koala. Pengennya sih bantai ya, tapi ya agak susah juga dari Ursa. Tadi sempat ada Shackle, kemudian ada Savage Roars, udah kelar langsung ngebalik lagi dia. Ya memang untuk ngebunuh Lone Druid agak susah gitu, terutama ketika ada roar ya, ada Savage Roar. Jadi walaupun udah disetun, cuman beruangnya masih jalan-jalan ya nggak guna gitu kan. Memang kalau gue lihat dari RV di sini dia masih banyak peluang sih, apalagi dengan adanya Ursa. Kalau misalnya Ursanya cukup free, cukup santai farmingnya, dia bisa apa namanya dapat item dan mungkin menyusahkan RRQ sendiri gitu. Oke, Koala di sini berarti satu right click sebenarnya salah blocking dan Ursa mendapatkan kill di sini. Yang memang kalau gue bilang tadi Ursa selama farmingnya enak, melawan siapapun sebenarnya enak gitu, cukup susah untuk dilawan. Dan tadi Koala ini ya apa namanya spirit bear-nya di call, cuman posisinya di depannya dia, jadi miss blocking sendiri dalam malah ngeblok dirinya dia dan akhirnya dia harus mati gitu. Oke, sampai menit ke-5 ini, sampai menit ke-5 ini RV memimpin nih, padahal secara permainan RRQ lebih diunggulkan, padahal ya di betting juga diunggulkan. Tapi nggak tahu nih, sepertinya dari tim RRQ bingung atau gimana. Ya karena memang kalau secara bet ya orang Indonesia banyak. Oke, ada Sunstrike, gue nggak tahu nih kemana Sunstrike. Oke, di bottom di sini Clock. Berarti di jungle tapi nice, tapi ada dan Shakespeare di sini terkena border juga dan right click terakhir Shakespeare mendapatkan kill. Jadi bisa dibilang lumayan untuk mengcover support ya, duitnya lumayan lah. Saper. Iya Saper. Iya Saper sih. Ya habis namanya banyak yang mirip sih ya. Jadi oke lah. Itu penulis bang. Itu penulis terkenal lah. Penulis ya. Iya beda ya. Oke, mirip lah. Oke, di mid lane Cold Snap dan memang Invoker ya, kalau gue bilang dari kemarin gue ngeliatin orang yang main Invoker mainnya Cold Snap sama Void Spirit. Tapi di sini network dipegang oleh si Ketuzard dengan 3.200, lumayan kaya dia ya dari Ketuzard sendiri. Dari Mecha Samsir sekitar 3.200. Oke, di sini dikejar-kejar. Satu hit dan harus mati, tapi ini silencer yang masih ada Omnistas, langsung Omnistas ini Seven harus mati. Nice dari Ketuzard. Ya, karena kalau bisa dibilang gini ya, Juggernaut itu cukup gampang, sebenarnya cukup gampang dapat kill gitu loh. Dia untuk 1 lawan 1 dia tinggal selama Omnislashnya ada, dia bisa paling nggak dapat 1 kill. Kecuali kalau lawannya punya stun ya, begitu Omnislashnya di awal-awal kan cuman 3 kali. Begitu kelar langsung disetun, dia masih bisa escape gitu. Kalau stunnya bagus blockingnya, tapi kalau blockingnya salah tetap mati. Cuman dia ada Blade Fury yang notabene cukup sakit gitu ya, dengan sekarang sudah level 3. Di sini dia tinggal di combo sama stunner atau disabler apapun dia bisa dapat kill. Sedangkan untuk di lane RRQ yang sekarang bukan disabler ya tipenya, bukan disabler stunner, tapi tipenya haraser. Dari Faris, dari silencer sendiri adalah tipenya haras gitu. Nyicil hero cukup bagus dia dengan right click, mau karena tipenya range, lawannya melee gitu kan kebetulan. Dan juga dia bisa dengan ada last word, ada arcane curse, jadi untuk mengharas darah cukup bagus. Ada di bottom nih bang, di rune bottom dengan Atakoala juga. Tapi kalau Seven harusnya sih mati ya, atau mungkin pertukaran dengan Saber. Cuman oke, masih bisa escape di sini. Ada Ursa tapi datang dari belakang, Koala yang diincar. Oke, roar yang cukup bagus call-nya tapi masih terkena paralyze di sini. Invoker juga ada satu right click sebenarnya. Ode datang dari belakang dan berhasil membunuh di situ Lone Druid. Koala harus mati, kemudian Invoker Yabio berusaha untuk pulang tapi double kill memang dengan
mencoba membody block sih tadi dengan Force Spirit ya. Dia langsung mensummon Force Spirit body block, cuman sayangnya gagal dan alhasil double kill untuk OD di sini. Bagus banget, langsung Rosan di menit ke-8. Memang kalau combo Ursa ya itu macam-macam aslinya. Combo Ursa kalau gue bilang macam-macam karena di sini dia cuma modal Morbid Max sama bantuan dari si healing full restoration-nya WD itu bisa gitu. Ada juga yang main sama Dazzle, ada yang main sama Omni, ada yang main sama Fengi. Dia ngandalin bonus damage dan min armor gitu kan, min aura, min armornya dari Fenges Terror. Oke, sepertinya Rosan tadi ditukar sama tower top ya, mencoba diambil sama RRQ, sedangkan dari tim RV dia juga mencoba ke bottom. Cuman Shadow Shaman masih level 4, jadi masih belum punya Serpent Ward gitu. Tapi kalau misalnya tadi ya teman-teman miss ya, gue kira si Ursa yang ngambil Aegis, tapi ternyata OD yang ngambil Aegis di sini. Right click dan langsung di ulti aja, langsung sana atas dan hasil mati gitu kan. Ini yang memang teman-teman kalau biasa main di pub atau main di rank gitu ya, yang ngambil Aegis adalah Ursa gitu, langsung dikasih ke Ursa. Cuman posisinya kali ini yang megang Aegis adalah si OD bukan Ursa, jadi mungkin Ursanya nggak akan terlalu agresif. Kalau misalnya kita main rank kan Ursanya Aegis langsung kocar kacir kita bingung karena agresif. Cuman ya sudahlah, kita lihat dari RV kayak gimana. Cuman ya tadi berhasil dapat kill juga, dan memang dengan adanya Aegis orang-orang pada berani kalau lawan satu berani gitu. Sekarang langsung network berubah dipegang oleh si Oro Devor, dan kali sini siap dia memang agak kesusahan juga untuk melakukan farming. Dia selalu diharas dengan MTR dan di sini bersiap-siap. Ada ini ya, right click memang cukup sakit. Satu lagi dan yes, dapat kill lagi di sini. Max ya, Arcane Orb-nya max, jadi mana full plus 9%, illusion orb 400, intelligence-nya 5. Jadi cukup sakit untuk seorang ini. Oke, ada global silence di bottom lane. Kita lihat Juggernaut berhasil membunuh Shadow Shaman di sini. Cuman satu support ya, intinya satu support ditukar sama Invoke. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom Ini gua nggak tahu nih. Bentar, yang di Twitch kok kayaknya mati ya? Coba, sorry, ada Jojo nggak? Radiant's bottom tower is under attack. Very nice. Udah bang, udah kok, kakak mati kok, udah jalan sih. Mungkin koneksinya Bang Giri mungkin lagi error. Bottom tower is under attack. I've never seen Radiant's Udah jalan kok. Enggak, karena memang tadi kalau koneksi gue mati kan gue nggak case-nya juga mati ya. Tapi di sini tadi gue waktu ngecek di HP streamnya has ended gitu. Jadi gue bingung kenapa mati. Oke, kalau udah Velen dan Jamu sih nggak masalah. Sini mid ditukar bottom tower. Kemudian tadi kalau gue lihat Ursa punya Blink Dagger, langsung force ke Blink Dagger di sini. Jadi memang untuk initiate loncat masuk, paling nggak dia ngincer silencer aja. Nah, silencer yang paling gampang gitu ya, kalau gue bilang di sini silencer paling gampang dibunuh dibanding 4 hero lainnya dari RRQ. Di top lane di sini Clock cukup baik menjebak Koala, tapi masih bisa escape, dan Invoker berotasi ke atas. Terkena root di sini, ada saat strike dan harus mati. OD kehilangan Aegis di sini. Kemudian 1 2 3 4 semua follow up. Ditendang ke dalam, cukup dekat dengan tower, dan mungkin oke. Katanya si Clock, gue udah nggak ada darah, nggak ada mana, jadi lu gue tinggal aja, lu mati ya udah gitu kan. Dan teman-temannya memang nggak ada yang save follow up gitu, baik dari WD, dari si Ursa, terus saya masih mutan gitu ya. Kemudian Shadow Shaman. Karena tower 1 posisinya di top lane nggak ada. Oke, ada Hex WD, ada Nether Shock, ada Paralyze keluar berbarengan, dan Ursa datang easy kill dengan adanya Shackle gitu ya, walaupun masih Shackle level 1 tadi kena Paralyze, dan ya easy kill sih begitu untuk adanya Ursa gitu. Juggernaut bermain dengan Mom
jarang sih ya kalau gue bilang, jarang lihat kemarin yang main Juggernaut nggak main ke Mom tapi main ke Battle Fury, dan ini dia balik lagi ke klasik Juggernaut hitter dengan main Mom. Cuma masalahnya kalau orang biasanya ya main Juggernaut, main Mom atau main hitter type, dia ngedein statnya sama 3 gitu, Blade Dance sama stat Blade Fury nya nggak terlalu max, tapi di sini Blade Fury nya max, jadi gue nggak ngerti nih gimana mainnya dari Kel'Thuzad. Tapi karena berhubung MMR nya dia lebih tinggi daripada gue, jadi kita lihat aja gitu. Myself. Ursa di situ lagi-lagi memang ada ini ya, langsung teleportasi melihat ada yang masang silencer, masang di high ground, jadi langsung di ya enabling dagger. Oke, 86 di waktu 14 menit 30, networknya 0, memang nggak beda jauh. Ada line ulti langsung dan 2 ulti berbarengan, coba bayangin, dan Deathward di situ masih keluar. Shadow Shaman harus mati 2. Oh, Clockwork mencoba menyelamatkan, sepertinya ada OD juga ulti di situ sekarat. Invoker harus mati sepertinya. Double kill untuk Lords of di sini dengan tadi berhasil membunuh si ini ya, apa namanya, Spirit, dan triple kill di sini. Terakhir right clicknya memang berhasil membunuh si Silencer tadi, soalnya damage dari OD kena silence global, jadi Arcane Orb-nya nggak ada. Must I repeat 3 myself? hero ditukar 2 hero ya, 2 support ditukar satu core dan 2 support untuk RRQ di sini. Menurut gua sangat berarti untuk tim RV gitu. Apalagi dapat tower di atas. Dire's top tower has fallen. Network sekarang dipegang oleh RP dengan 1500, dan sedangkan XP juga 1000, jadi jaraknya tadi lumayan lah, naik turun terus. Dan dipegang RR, kita sekarang dipegang oleh RP, jadi ya mau nggak mau tadi yang paling berpengaruh adalah OD di sini permainannya. Iya, karena memang OD lagi ngetren ya, dan bagus, apalagi lawannya adalah hero-hero yang cukup sakit gitu di sini. Cukup gampang untuk dibunuh sama OD gitu. Network naik turun memang bagus kalau OD. Mungkin ke force staff kali ya, di sini main force staff dulu. Oke, OD mau mencoba. Oh, harus berhati-hati karena ada 3 di sini. MTR harus mati sepertinya. Cukup Spirit sayangnya yang dapat bukan si Invoker gitu. Cukup memaksakan kalau kau lihat dari OD tadi. Jadi si Kel'Thuzad langsung fokus untuk farming di jungle, dan sekarang Faris kayaknya sih si Faris kayaknya ngeletakin ward aja di top lane, tapi di sini ada ward ya, mungkin dia gampang banget diculik kalau misalkan maksa ya. Oke, bener banget, gampang banget diculik. WD langsung dead ward di situ. Oke, sebenarnya satu lagi, tapi oke, masih bisa selamat. Tadi sebenarnya jeleknya ya di sini tadi dari WD. Kalau gue bilang WD-nya nggak ngambil Meledik gitu ya. Memang Meledik agak berpengaruh gitu untuk 1 atau 2 nama damage, memang berpengaruh. Cuman dia maksimal Paralyze. Oke, saya Ursa kill dominating juga, sama-sama dominating. Jadi saling bertukar gitu ya. Tadi Clock dibunuh sama Juggernaut dengan Omni Slash, kemudian Ursa juga berhasil membunuh si Spirit yang mau mencoba menyelamatkan Juggernaut gitu. Network 0 lagi, jadi memang naik turun terus kalau gue bilang di sini. Networknya turun untuk RRQ karena RRQ dapat farming gitu ya, di sini dapat space untuk farm, jadi keunggulan dia untuk dapat network, dapat XP cukup besar dibanding ini ya, karena terlalu dibiarin kalau gue bilang dari RP telah membiarkan RRQ farming, jadi banyak space kelihatan dan cukup berbahaya kalau gue bilang justru untuk RV, karena begitu Juggernaut kaya, Invoker kaya, akan susah, apalagi kalau misalnya si Invoker di sini mainnya adalah Tornado gitu ya, ataupun EMP, bahkan main Defining Blast.
I have no reason to lie about such things. Dire's bottom tower is under attack. Bottom tower mencoba diambil sama RV dan di sini ternyata OD Blink Dagger dulu gitu ya. Oke, main atas Menemukan ternyata roket dari sih, OD. roket. Iya, bakal ke atas dan punya Blink Dagger. Kill. Mega kill untuk Ursa. Juggernaut berhasil dibunuh. Memang ada bantuan ya di situ. Kalau kita lihat tunggu belum fight recapnya baru keluar. Dan nggak tahu nih kok nggak keluar skillnya. Oke lah, biarin. Pasti situ ada shadow summon memang pastinya. Jadi cukup gampang untuk membunuh Juggernaut. Oke, sekalian buat teman-teman sekalian informasi nih buat yang di tweet. Jangan kemana-mana, ntar setengah 9 kita ada MVP melawan Zero Latitude. MVP Hot Seat melawan Zero Latitude ini adalah menurut gua sih jujur ini trennya amat berat dari Zero Latitude ini, tren keren di malam minggu ini daripada lu nganggur gak yang jomblo-jomblo silakan aja nonton di sini daripada lu nontonnya aneh-aneh. Kayak gitu sih. Jadi habis ini game pertama, jadi masih ada game kedua. Kemudian ada nanti jam 8 sampai kisaran jam 8 atau setengah 9-an. Game pertamanya Zero Altitude dengan MVP di start. Kemudian jam 10 ada Pro Dota, ada Priest dengan Advinem, di mana kemarin Advinem lawan Navi 2-1 ya, harus kalah 2-1 dari Navi. Tapi setidaknya Advinem bisa mendapatkan 1 poin dari Navi, mungkin cukup melawan istilahnya gitu ya, cukup baik lah, cukup bagus untuk ditonton. Dan mungkin nanti ada jam 2 juga dari Pro Dota, cuman nggak tahu siapa yang main gitu. Jadi sampai hari ini sampai malam itu ada yang main. Oke, balik lagi ke game kali ini. Di sini tadi gue lihat ada Radiance di Koala, sudah punya Radiance achievement ke-20. Kemudian ada Manta dari Juggernaut di sini dan langsung lagi Rosan. Tidak ada vision, memang kebetulan tidak ada vision ya untuk tim RV, jadi nggak kelihatan pergerakan dari Koala. Dikira farming. Magic Missile memang cukup buka vision. Rocket Flare. Magic Missile lagi Rocket Flare, cuman cukup terlambat sih kalau mau maju. Oke, mencoba maju di sini. Global Silence dan posisi berbahaya sih kalau gue bilang untuk RV dan Aegis. Rosan has fallen. Aegisnya di mana? Aegisnya masih ada. Nggak ada yang ngotak-ngatik sih, tapi oke. Fallen Koala dapat killing. OD juga datang dari belakang, tapi Juggernaut juga berhasil membunuh. Paling nggak dia dapat berapa banyak di sini? Juggernautnya dapat 1 sih memang, cuman yang lain. Ayo tim buat sebentar lagi. Satu lagi sih sebenarnya tim kabur. Web. Masih oke, hampir tadi kalau 1 detik telat mungkin Kaltuzar dapat kill dari Blade Fury ya. Hampir tim Web. Ini akhirnya RRQ naik lagi performanya setelah tadi di game early gamenya agak kacau kalau gue bilang, karena kesalahannya RV. Kalau di sini gue bilang kesalahannya RV karena dia ngasih space ke RRQ untuk farming. Memang begitu dikasih farming agak hero-hero yang tipikalnya kayak gini bakal nyusahin nantinya gitu. Jadi intinya kalau gue bilang adalah ketika lu early menang, usahain untuk stay terus, tetap stabil dan nyelesain game secepat mungkin. Jangan sampai lawan lu bisa farming. Intinya kalau gue bilang kayak gitu. Dan sekarang network setelah hampir tadi beberapa kali naik turun ya, sekarang network 0, saya tadi dapat 0, sekarang 500 lah jaraknya dari kedua tim. Bang, ini gamenya seru banget ya. Jujur ini gamenya memang seru. Di sini sering pertukaran saling bunuh ya, saling killing. Tapi RRQ untuk sementara ini dia unggul dengan jaraknya hanya 500 perak. Ya, untuk network memang stabil naik turun, tapi kalau si XP tetap ada di RRQ yang megang jauh, memang sampai ya hampir 1500 lah bedanya. Dan terakhir yang memang paling fatal tadi dari Rosan Clash itu ada memaksakan dari si RV. Tim RV tadi memang telat dan ada Global Silent, jadi kocar-kacir dia terpaksa. Oke, Ursa punya BKB di sini, jadi harusnya bakal lebih seru lagi sih untuk Clash. Jadi masih bisa menyusahkan lah, kecuali kalau kena Defining Blast ya baru bingung.
Oke, gue sambil ngeliatin di sini, weh nonton sama pacar dong. Oke, iya, kalau mau nonton sama pacarnya boleh, nggak apa-apa, ajak sekalian kan, biar kenal pacarnya, biar tahu Dota itu apa, seperti itu apa. Jadi pacarnya bisa support kalian main juga gitu kan. Pacar yang baik itu adalah pacar yang mensupport kegiatan kalian, intinya seperti itu. Jangan sampai pacarnya nggak mensupport kalian main game-game kan, ya nggak enak intinya. Under attack. Radiant structures lie about such things. Oke, Meteor mencoba diambil di sini, sudah ada hilang memang klipnya, jadi langsung plus ditambah ada radiant juga, jadi bisa di split. Mulai agak kesusahan kalau gue lihat RV di sini, langsung strike atau langsung straight lurus ke tier kedua di mid lane. Posisinya untuk RV adalah mungkin melepaskan ya, karena berbahaya kalau mendefend di tier kedua. Begitu kalah nggak ada buyback, langsung bisa kehilangan ke tier ketiganya. Very pleased with themselves. Tapi di sini memang notabene dari tim RRQ misalkan ingin menang sih julik si ini si Outward Devor ya pastinya gampang, karena di sini Outward Devor itu lebih susah di kill daripada si Ursa. Ursa memang tadi beberapa kali gampang banget di kill, dan Odi sendiri dia hampir triple kill, itu yang menurut gua berbahaya banget. Ya, dia punya Atos lagi ya. Memang selain nambah darah, nambah stat juga, nambah damage jadinya. Kemudian di sini dia mau force ke BKB dan nggak ngerti nanti begitu BKB mungkin akan lebih susah lagi dibunuh. Memang ada beberapa jeleknya sih kalau gue bilang dari OD di sini, dia item escape-nya hanya mengandalkan blink dagger, tapi begitu kena dekat-dekat sama koala, dekat-dekat sama radiance, dia nggak bisa blink dan otomatis hanya mengandalkan lari gitu ya, ataupun suicide dari teman-temannya di sini. Oke, masing-masing saling farming lagi, jadi memang kalau RV dia butuh farm gitu, akhirnya dia butuh farm karena sudah kalah, apa ya, bisa dibilang middle gamenya akan kalah gitu, karena Juggernautnya cukup kaya. Juggernaut punya blink dagger di sini cukup bagus karena dia bisa teman-teman kalau misalnya nggak tahu ya, yang nggak tahu, kalau yang tahu mah ya nggak masalah. Juggernaut blink dagger buat apa? Karena blink dagger buat Omnislash, jadi begitu Omnislashnya daripada ngarah ke clip, dia langsung blink dagger untuk loncat ke arah hero lainnya di belakang. Top tower is under attack. And not in a good way. WD keculik, Langsung mengambil top WD tower kabar hilang. keculik ya, memang Tower has fallen. WD itu empuk banget di hit, dan beberapa kali hit dari Juggernaut udah mati, dan reclaim dari Roshan. Dire's bottom tower is under attack. Ya, di sini Spirit nggak main ini ya, nggak main apa namanya Etherlands, tapi dia bikin escape dulu posisinya. Kemudian tadi gue lihat Ursanya punya Beser di sini, BKB dan Beser. OD-nya punya BKB juga. Untuk clock gue belum lihat itemnya clock apa, PM dan Falstaff. Oke, masih cukup bagus lah itemnya ya untuk seorang support Clockwork. Walaupun kalau gue lihat di sini si Lotsai atau si apa namanya Clockwork, dia bermainnya nggak agresif banget gitu. Memang seharusnya dia agresif karena Clockwork kita tahu dia punya first staff, dia punya hook ya, dia bisa ngegeng dengan hook, paling nggak udah level 6 dia bisa ngegeng dibantu dari WD maupun dari Shadow Shaman. Dia bisa membantu ngegeng baik ke mid ataupun ngegeng ke arah Ursa di sini terutama, ataupun ngunci, paling nggak ngunci Juggernaut aja itu bagus gitu. Memang dari tim RRQ dia backupan untuk si carry ini bagus banget, apalagi Sever selalu mengikuti si Kel'Thuzad kemanapun dia berada. Waduh. Iya, Juggernaut dari game ini, Juggernaut adalah prioritas utamanya gitu. Jadi untuk RRQ akan jadi tipenya 4 cover 1 atau 4 cover 1, terutama di sini adalah cover Juggernaut doang. Memang biasanya jarang ya memainkan 4 cover 1 untuk Juggernaut, biasanya adalah 4 cover 1 untuk hero split, misalnya kayak AM gitu kan. Cuman di sini karena posisinya lane tadi kurang kuat ya, kalau gue bilang kalah. Jadi harus berhati-hati, ada hook shot. Memang ada Blade Fury sih, jadi cukup susah. Oke, Koala ada ulti, ada Global Silence juga di sini berbahaya. Ada Omnislash di belakang, 2 hero BM digunakan, tapi BKB digunakan juga. Ursa harus mati, kalah damage sepertinya dari lawannya Juggernaut, dan Killing Spree juga untuk Gagal di Spinning Blast sepertinya.
dari Yapio. Killing spree. Oh, Well, tim double wipe. kill dan tim wipe di sini. Subjected to extreme violence. Ya memang ini ya, kalau tadi kan gue bilang kalah secara lane-nya, memang mungkin kalah kalau dikasih farm, dan memang benar gue bilang. Ursa kalah damage dari si Juggernaut, ditambah karena ada Manta terutama, jadi hitnya lebih jadi 3 ngehitin 1 gitu kan. Kemudian ada Global Silent yang tadi akhirnya bikin tim RV mencar, itu yang bikin kesusahan. Oh, look, Radiant's bottom tower has fallen. Oke, tidak ada Oke, buyback langsung. dari OD, dari Ursa, dari hanya ada di Shadow Shaman yang bisa buyback dia. Iya, Shadow Shaman buyback juga nggak guna gitu ya, karena nggak ada ulti juga, jadi daripada mati lagi mending jangan buyback. Oke, langsung strike dari bottom ke mid, sekarat, dan hilang juga tower di ketiga di mid lane. Tidak ada yang bisa dilakukan sama Harvey di sini, agak susah gitu. Tidak ada hook, ada Ursa, blink, ada memang Juggernaut di depan ya, langsung blink ke depan. Di sini Ursa juga menggunakan BKB. Kel'Thuzad berhasil dominating, berhasil membunuh Shadow Shaman buyback. Kemudian ada di sini ada perpecahan ya, memang flashnya mecah. Kemudian ya kalau kita lihat carry-nya dari RP di depan, OD terutama di sini mencoba mengincar 3 hero, ada Ghost Walk, jadi Invoker hilang. Tapi double kill di situ berhasil didapatkan. Ya, memang kalau gue bilang RRQ tetap masih di atas angin gitu ya, masih unggul di atas kertas, di atas angin, di atas apapun lah, masih unggul posisinya, karena masih ada buyback pastinya untuk RRQ seharusnya, karena dia menang cukup jauh ya, dari menang clash kemudian menang gold dari tower. Di situ dua, paling nggak 2 melee hilang. Sunstrike yang cukup tepat dari Yapio di sini dengan membunuh Shadow Shaman. 50 detik tadi buyback dan harus mati, jadi sia-sia banget buybacknya. Dari Lone Druid dia punya Flood, kemudian ada Kuiras, ada Rad. Silencernya main Force Staff, kemudian Veil Discord. Force Staff juga untuk Earth Spirit. Di sini ada Rosan, lagi-lagi Rosan ketiga ada Cheese yang cukup baik kalau gue bilang. Di sini nggak mungkin di clash sih sama RV karena jaraknya cukup jauh. Di sini kalau kita lihat map cukup jauh gitu ya. Dan Kel'Thuzad sendiri sudah mengantongi Abyssal Blade. Misalkan ke arah Ursa juga bagus banget. Ya nggak bisa apa-apa sih Ursanya ntar. Ya mungkin kalau nggak Ursa sih OD, kalau gue bilang lebih bagus ke OD, karena Ursa apa ya, masih bisa dilawan 1 lawan 1 sama si Juggernaut sih, dia pakai manta masih bisa dilawan. Oke, buat teman-teman yang tadi yang baru bergabung atau yang dari tadi bergabung, cuman kan gue banyak nggak bahas game ya. Oke, kita bahas lagi gamenya karena gue tadi mau ngomong aja jadi. Oke, clash lagi dan Global Silent OD berhasil dibunuh dengan ada Abyssal, lebih tepatnya dia menggunakan Abyssal. Mega kill, 2 hero mati, kemudian follow up dari 1, 2, 3 dan killing spree di sini. Tidak bisa ngapa-ngapain kalau gue lihat, hanya menyisakan Lotsoy atau si Oke, Clockwork dan GG Call di sini untuk dari RV. Yes, kemenangan game pertama untuk RRQ setelah di game pertama kalah RRQ, kemudian di middle game kembali keadaan dan akhirnya menang. Dan oke, game pertama ditutup dengan kemenangan RRQ. Buat teman-teman, stay tune. Kita sebentar lagi bakal balik lagi di game kedua dan nanti ada game berikutnya, dan sampai nanti jam 2 malam kita bakal ada. Oke, stay tune terus dan sampai ketemu di game kedua.
Radiant team ban. Oke, selamat datang di Junior Season 9 dan ini adalah game kedua dari Rex Regumken melawan RV Red Vipers Gaming. Di sini kami dari industri bakal mereka satu game di game ini ya. Tapi tadi di game pertama tim RRQ terlalu 10 overpower seconds berdua karena si Kel'Thuzad sendiri dia bermain cukup baik ya di situ. 5 seconds remaining. Reserve time. Oke, di sini gua Bobby dan ada teman-teman mungkin yang suka dengan lain ya. Mungkin teman-teman masih yang selalu nge-share, nge-like postingan dari Dota 2 lain. Gua di sini bareng adminnya nih, satu adminnya dari Dota 2 lain yaitu si J Doto. Halo J, apa kabar di sini? Dire team ban. Halo. Oke, sempet tadi lu nonton kagak game pertama tadi Rex Regumken lawan Red Viper nih? Gue nggak nonton sih, cuma tadi gue lihat post lo aja di Facebook. Radiant team ban. Oh gitu ya. Emang dari tim RRQ sendiri dia bermain overpower gua karena di game pertama tadi sempet naik turun, networknya naik turun, bahkan gamenya itu bisa dikatakan seru banget dari si RRQ maupun Red Viper dengan tadi menggunakan Auto Dire team D4 ban. dan RRQ sendiri Kel'Thuzad dan si Yapju mungkin agak susah. Yang paling bahaya sini Yapju karena Yapju sendiri dia agak gimana ya tadi Yapju itu sering diharas sama si MTR pemain nggak tahu MTR kemana tadi. Oke, ada sign in berbeda sepertinya dari tim Red Dire Viper. team pick. Nggak tahu nih di sini kena ada pemain baru lagi. Oke, menurut lo J di game kedua ini ya, bagaimana permainan dari tim RRQ sendiri Dire dan Red team Viper nih? pick. Kalau menurut gue sih, kalau misalnya dari RRQ ya, kalau menurut gue dari Red Viper sendiri bandnya sih cukup bagus ya, Invoker, dimana dia ngelihat di sini Void di band dari RRQ. Soalnya kan di sini di patch yang 686 ini Void bagus banget buat counter Invoker, skill yang baru di remake kan dari Valve. Dan menurut lu di sini nih ada si dua hero yang sempat tadi dimainkan dari tim RRQ, yaitu ada Lone Druid dan Spirit. Di sini malah sudah di ban yang di game pertama tadi cukup baik. Lone Druid dipakai oleh si Koala dan Spirit dipakai oleh si Saber nih. Tapi di sini sudah di ban dari Red Viper. Menurut lo apakah mereka takut dengan dua hero ini? Gue belum nonton sih tadi yang game pertama, tapi game pertama sempat Reserve di-pick. time. Ya sih, memang agak susah juga sedangkan di sini dari tim RRQ emang ada Dazzle dan ada Fatal Fight memang. Tapi di sini kenapa Fatal Fight di ban gue nggak tahu ya, padahal di sini combo dengan Gyrokock dan Witch Doctor itu cukup sakit ya, bisa deh. Lumayan lah kombonya dengan cooldown dan Chronosphere aja itu mau nggak mau darahnya udah berkurang berapa tuh, hampir seperempat, bahkan lebih dari seperempat, bahkan menyentuh angka setengah ya. Kalau misalkan cooldown dan Chronosphere tepat dan ada ulti dari Dead Ward dari Witch Doctor itu udah pasti sakit dan instant kill menurut gua. Kalau misalkan ada Fatal Fight, tapi di sini Fatal Fight malah di ban. Entah kenapa di ban, lagi-lagi di ban di sini. Radiant team ban. Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, kayaknya tim Red Viper ngeliat kesempatan pas Void di ban, mereka langsung pick Invoker ya. Sebenarnya sih di sini dari tim Red Viper melihat ya ada satu kesempatan Fatal Void di ban, langsung mengambil Invoker karena notabene Invoker itu sering dipakai bersama dengan Fatal Void. Bisa jadi Initiate, bisa jadi ya Sunstrike, bisa jadi Sunstrike dan Tornado atau enggak EMP. Bisa ya ngeratain lah, setidaknya bisa ngeratain dari tim RRQ. Dan di sini dari tim RRQ ada Ursa yang di ban, yang sempat tadi dipakai oleh Red Viper, dipakai gue sampai lupa namanya siapa sih. Oh, Closer di sini, Closer memakai Ursa ya. Sempat tadi Mega Kill, sama-sama Mega Kill. Gak susah juga dan harus di ban dari tim RRQ. Dire team pick. Oke, buat teman-teman yang di Twitch, selamat datang, ini adalah Join Dota League Season 9. Di sini game kedua Rex Regumken versus RV. 10 seconds remaining. Dan di sini di game pertama tadi dimenangkan oleh RRQ ya.
dengan skor yang bukan skor sih, dengan permainan yang cukup atraktif menurut gua. Jujur gua bermain ini Red Viper selalu ini mengejar. Jadi dia saling menculik ya. Sempat tadi menculik beberapa hero seperti notabene kayak Silencer tadi diculik sama si OD, sampai sekarang OD nggak tahu dipakai apa enggak. Emang dari tim RV sendiri dia ada satu pemain baru, karena dari tim RV sendiri 3 stand in ya di sini, yaitu ada Crystal Jessica, kemudian ada Lots of, dan ada Trace F. Reserve time. 10 seconds remaining. Dire team pick. Oke, buat teman yang di Twitch ditanya, ini lagunya lagu apa sih yang kita puter di Twitch kita? Rahasia, ntar kita nampilin aja di mana sih di Twitch kita, ntar bakalan nampilin lagu apa yang kita puter terus di Twitch itu. Kita memuterin lagu apa sih, nanti kelihatan kok di bawahnya, di mana sih di Twitch itu, di bagian bawah ntar ada official song dari kita. Oke, menurut lu J, di sini ada Pak, ada Ying. Gimana menurut lo? Ada apa, Bob? Sorry gue nggak denger tadi. Oh, di sini ada Pak dan ada Ying di pick dari kedua tim nih. Kalau misalnya menurut gua, kalau misalnya Pak pasti bakal mid ya, nggak mungkin di lain-lain. Skill silentnya itu guna banget mungkin buat nanti invoker, mungkin mereka ngeliatnya dari situ. Dan untuk Undying sendiri, kebetulan dari gua sendiri jarang ngeliat Undying di patch 86. Ya, jarang banget kita liatin Undying, udah jarang banget di pick sama si tim sama patch terbaru ini. Emang jarang combo ya di sini. Combo yang biasanya sih kombonya dengan Gyrocopter, combo yang cukup standar sih dengan Undying dan Gyrocopter. Tapi di sini Undying di pick ya. Tapi di sini gua agak susah juga. Red Viper di sini misalkan terlalu deket ya gampang banget di silent sama si Puck ya. RV kayaknya juga udah antisipasi dengan pick Spirit Breaker kalau misalnya Nature Prophet mau coba ngerat. Ya bener banget, biasanya sih Spirit Breaker ini misalkan ada rat ya, pastinya si Koala yang pakai ini si Koala, kemungkinan si Koala yang pakai Nature Prophet sebagai opener. Dan memang Spirit Breaker ini cocok lah, misalkan mengantisipasi ada Nature Prophet melakukan red ya. Jadi misalkan ada info, misalkan ada satu hero lagi, mungkin satu hero ini dari tim Red Viper bisa roaming, jadi Spirit Breaker langsung ngecharge, kemudian dibantu dengan satu hero dari tim RV, itu cukup membantu sih. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Buat Chen di sini dari tim RRQ. 2 pusher ya. Dari animasinya dengan anak-anak mereka. Oke, Kill to Start menggunakan Gyrocopter, Michael Samsir ya, menggunakan Gyrocopter, dan Pak mungkin bakal dipakai oleh The 7K MMR, yaitu Yapyo, dan Witch Doctor dipakai oleh gue lupa sih namanya. Gue lupa namanya satu lagi nih. Dan dari Chen pakai L7, dan Atropet pakai oleh Koala. Dan dari RV sendiri ada Closer yang menggunakan Life Steal, dan ada Crystal Jessica menggunakan Spirit Breaker, dan ada Trace F menggunakan Undying, dan ada Seven menggunakan Sirius Shaman, dan ada Lots of menggunakan Invoker. Oke, temen gue lagi reconnect ya, jadi kita tunggu saja dari CJ Joto untuk kembali. Dan di sini ya biasa sih, haras di awal-awal dengan Invoker menggunakan exportnya. Oke, di sini lagi-lagi
yang di pick adalah Shadow Shaman. Di pick di game pertama tadi sudah di pick, dan di game emang dari kedua tim ini yang notabene tetap hero-nya ada Witch Doctor dan ada Shadow Shaman. Witch Doctor tapi dipakai oleh dari tim RV, dan dari Shadow Shaman sendiri tadi dipakai sama tim RV juga. Oke, di sini udah kembali si Jedo tuh. Udah coba reconnect ya tadi ya. 30 seconds to battle. I had a terrarium once, rather like this. Well, except with mice. Oke, buat teman-teman yang di Twitch katanya min GA dong, min GA ya, giveaway. Kita ada giveaway, silahkan kunjung aja di Facebook kita, nanti ada giveaway. Dan untuk Pro Dota sendiri kita juga bakalan ngasih giveaway buat teman-teman yang nonton di Pro Dota. Ntar kita pakai Azubunya PD Pro Dota ya pastinya. Karena nanti dari Pro Dota sendiri mengadakan giveaway. Dan giveaway-nya tuh berbentuk tracer. The seeds of fortune. Oke, jadi di awal-awal ini si Invoker lawan Puck nih dia. Menurut lu gimana sih dari di mid lane nih, Yapyu melawan kalau lupa Latsov nih. Di mid lane ya. Kalau di mid lane sih berimbang sih menurutku. Di mid lane sih berimbang ya, soalnya ya emang sih kalau misalnya Invoker level 1 aja udah sakit dengan Exor-nya dia kan. SD damage-nya dia aja udah dapat 72. Puck sendiri walaupun base dia kecil, dia dibantu sama skill 3 dia yang menurut gue sangat bagus lah, apalagi skill satunya bisa buat escape kan. Ya biasanya loser off biasanya harus dipakai untuk escape biasanya ya. Too bad. Gak ada charge sebenarnya, nggak tahu nge-charge siapa nih. Bang ngejar gak tahu nih mengejar siapa nih. Oke, di sini mengejar si Kel'Thuzad ya. 4 hero berada di bottom lane. Oke, langsung di cancel dari Spirit Breaker. Oke, sebenarnya ada. Dan tidak tepat sebenarnya, dan Gyrocopter mengambil skill 3-nya dulu. Ada di sini si Spirit Breaker juga sekarat ya. Darahnya juga tinggal seperempat, dan sekarang langsung menggunakan healing slave-nya. Di sini dari tim RRQ dia bermain Koala berada malah di safe lane ya. Safe lane. Pastinya Chen berada di jungle untuk sementara ini. Dan dia bermain Harden dipakai oleh carry mereka, yaitu si Yapyu dan ada Faris. Oke, di sini ada Invis Rune. Gagal diambil sama si Puck. Culik rune-nya. Dan perlu diketahui dari tim RRQ ini 5 hero-nya range semua ya. Gak ada melek nih. Menurut lu gimana nih lawan lifestealer yang notabene dia bertipe melek ya? Bakal live first blood nih kayaknya nih. Iya, bener, Koala ini gak susah juga. First blood di sini diambil oleh Closer, dan seperti tadi Shadow Shaman menggunakan Invis Rune dan langsung menggunakan Shackle dengan mudahnya di kill ya. Dan gak ada, memang bukan reward nih, tapi agak susah juga. Tadi kata ada Invis juga, dan sebenarnya sih nggak tahu juga nih. Tadi sempat ada anak dari Chen, tapi tidak. Sebenarnya Puck sendiri seharusnya memberitahu ya kalau misalkan Shadow Shaman ini lagi Invis. Ya di bottom juga, ada base juga, dan Koala langsung melakukan TP. Sunstrike sebenarnya tidak tepat. Koala langsung pindah ke top lane. Oke, sampai ke matnya ini skor 1 sama, dan dari Puck maupun si Yapyu dan Latsov ini dia bermain masih fokus di lane masing-masing. I'll take that. Oke, sekarang langsung melakukan roaming dari Witch Doctor Faris berkeliling-keliling. Sudah ada Melodic dan ada Persian Chest dengan level 1. Kalau kita lihat di sini perbedaan different networknya dari Puck sama Invoker beda banget ya. Kayaknya
main bagus nih. Ya Jauh memang banget notabene bedanya. gampang banget ya. Gampang banget misalkan si Pak ini menggunakan skill 1, kemudian pindah dan menggunakan silentnya itu kan ngasih damage juga, jadi easy banget untuk dapat kill nih maksudnya. Bicara oke di bawah kita lihat arah Meldik mengenai Street Breaker, hati-hati di sini, jangan terlalu dekat dari tower, kill bisa juga. Terlalu dekat juga bahaya banget. Oke, Chen berhasil menculik. Jangan ada hati-hati di sini. Cara charge sepertinya. Oke, di cancel ya. Tawan charge-nya. ada vision ya. Ada vision. Tahun ada vision juga di sini dari tadi sempat diletakkan oleh si Faris di mid lane. Oke, sekalian buat teman-teman yang barusan gabung nih, kita jangan lupa ya, kita nanti bakal nge-cash lagi di Journey to Season 9. pastinya ada Zero Latitude melawan MVP Hot 6. Zero sendiri dia udah 6 season berada di divisi 2 dan katanya sih udah bosen ya, dia pengen ke divisi 1. Jadi sempat kemarin melakukan playoff tapi gagal, kalah sama apa gue lupa sih, kemarin kalah di playoff dan gagal naik di divisi 1. Dan sekarang dari Zero Latitude sendiri dia bersikuku untuk pindah divisi. Kepinginnya sih dia pengen naik divisi 1. Sekarang lagi ada DC. Oke, di sini menurut lu J, sampai menit ke-6 ini didominasi siapa nih? Dari mid lane semuanya sih, dari overall dari permainan dari kedua tim ini dipegang oleh siapa? Kalau dipegang oleh siapa, kalau menurut gua sih masih awal, masih berimbang lah di sini, apalagi skornya di 1-2 ya. RRQ. Cuma mungkin yang agak kesusahan tuh di bottom lane-nya dari si RV. Cicil terus kan sama girocopternya Zard sama Faris. Ya mau banget sih. Oke, udah di resume sepertinya, dan di sini dari closer langsung mengambil farming. Oke, katanya tadi Ditut bilang nih. nih, ada yang bilang, Min ini kok miranya melek ya, dari bukan katanya sih casternya dari lidah Jawa. Oke, gua dari Jawa men, jadi kagak enak banget tadi gue bilang. Jadi gua bilangnya emang melek dan bukan melek ya. Dan di sini dari buat teman-teman yang lagi nonton ini, gua bersama dengan admin Dota 2 lain, mungkin pasti tahu lah, dari Instagram juga ada ya J ya. Lu punya Instagram kan dari Dota 2 lain sendiri? Ada, baru tembus MX8 Radiant's kan. bottom tower is under attack. Oke, nah sepertinya, dan buat teman-teman silakan di Instagramnya Dota apa Instagramnya? Gua lupa Instagram lu. Radiant's bottom tower is being Dota Indonesia 2 baru tembus 8K tadi. Oke, nice. Sepertinya dari sini dari tim gua juga udah nge-follow juga sih. Sekarang di sini dari tim RRQ sendiri langsung dapat tower bottom. Memang di sini dari ada Koala dan ada backup dari Witch Doctor dan ada Gyrocopter. Gyrocopter sendiri masih level 5 dia ya. Regeneration. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Sekarang di sini kosongan lane di top, dan gua nggak worth it ya dari tim RRQ sendiri, dia kehilangan. Oh, apa terjadi di sini? Kurir hampir saja mati. Bottom tower udah hancur ya. Revival. Ya, Pak, udah RV. dari Red Viper udah hancur, sedangkan di sini tadi kurirnya maju ke depan. Entah kenapa dari tim RV sendiri aneh banget, dia berada jauh di depan. Bertopi hati-hati sepertinya, langsung ada Illusion Orb dan mengejar-ngejar. Tidak. Oke, di sini ada. Nah, sepertinya di sini Koala, hati-hati ada Dream Coil mengenai 2 hero sekaligus, juga ada stun. Sini langsung kembali Seven, 1 hit aja di sini dan 2 hero harus mati. Dan sekarang entah kenapa langsung balik ya dari Life Stealer. 2 hero harus mati dari tim RV. Dan langsung melakukan GG push di top nih dia. Radiant's structures are beautifully fortified. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack.
It would appear Radiant's top Oke, udah dapet is tower under top attack. nih dia ya dari tim RRQ sendiri. Dan buat teman-teman yang di Twitch silakan kalian bisa nonton via bebas gitu. Oke, sorry. Di sini Pak berhasil invoker 6-1 saat ini. Oke, Jay, menurut lu gimana? Ini udah kelihatan banget gak permainan dari RRQ ini terlalu mendominasi loh ya? Ya udah kelihatan sih ya emang di sini RRQ apalagi Chen-nya main bagus ya. And not in a good. Soalnya sebenarnya kalau Chen terakhir tuh bagus banget, benefit banget. Soalnya kalau misalnya ketahuan di pertama pasti kalau emang dia mau counter Chen, mereka udah pick bounty hunter. Radiant's Dan Saya di langsung sini aja kayaknya Natur di pick terakhir. Oh, ada semprot juga di sini. Satu hit aja dan ada Enter Shock. Berada di Anda, Ji. Masih dalam keadaan cooldown. Thompson di Oh, tapi charge ya dari terlalu Bara. banyak Thompsonnya. Bara. Iya. Bara tuh, Charge Bara tuh. mengarah ke koala ya. Warriors of the wood. Oke, sebelum mengacak-acak di RRQ Oh. koala harus mati. Nice, sebenarnya Chen terlambat mengarahkan Sunstrike. ultinya. middle tower is under attack. I have no reason. Bagus banget sunstrike-nya ya dari Lotsoft. Oh, di coil. Sana Dream Coil di Ya, sini. ini Dua bakal heal terus mati. Dream Coil. Bakal mati. Nice banget. Dan pasti mati. Oh, die. Ada tersebut juga dan Seven harus mati di sini double kill. Bersiap-siap. Nice tuh spin Lotsoft juga. Oh, no Sekarang- silent. dan ada Death Ward juga di sini. Berhati-hati mengejar Trace F juga harus Oh. mati sepertinya di sini. Closer dikejar-kejar di sini ya. Ada stun berbahaya juga, Kena ada DK. Natur Ward. Dominating. Triple kill. Tim wipe pertama kali di sini dari tim RRQ triple kill dari Seven, dari Chen nih. It would appear Radiant's Pakai top mati kena tower DK is ya. under attack. Ya, lumayan sakit juga ya dikinya dari si Andai. Tadi yang paling bagus menurut gua sih Spirit Breaker tadi memberikan knockback 4 hero sekaligus, jadi gampang banget. Tadi sunstrike-nya cukup bagus sih gitu. Is under Oh, attack. dan koala Dia harus untuk mati. nature ya. Radiant's Tapi middle dia tower buyback. has fallen. Baik-baik gak sih tadi? Someone must be very pleased kan? with themselves, or Buyback. himself. Singular antecedent, singular pronoun. Oh, Dia nggak tadi baik-baik, sempet buyback cepet amat juga. responnya. Oke, sekarang skor 13-3 dan net worth sekarang dipegang oleh RRQ dengan jarak 7.500 dan XP sekarang 4.000. Ya, memang nggak worth ya dari tim RP sendiri dan memang agak susah mengcounter dari tim RRQ karena 5 hero-nya bertipe melek dan untuk mengcounter itu susah juga. Menurut lu gimana sih, Jay? Susah dari tim RRQ ini 5 hero ringet gimana menurut lu? Ya emang agak susah sih, apalagi buat melee hero bakal dicicil-cicil terus ya. Cuma kalau misalnya life steer-nya udah jadi nih bakal bahaya. Apalagi kalau dia coba buat meta Amulet sama Dagger. Jadi memang sekarang lagi musim yang metanya life stealer ini memang, tapi life stealer di patch terbaru ini jarang banget dipakai kecuali sama si Xbox ya. Dan sekarang sudah tim RRQ langsung mengambil Radiant's bottom tower is Aegis-nya dan Dire's middle tower oleh is si under Gyrocopter. Padahal Gyrocopter sendiri itemnya juga kurang ya, menurut gua sih justru masih kurang di sini, masih ada passbook dan ada upgrade club doang. Biasanya sih Yasha, kemudian ada pastinya BKB diaktifkan biasanya. Radiant's bottom tower is under attack. Has Oh, that ever been Gyrocopter cause for kayaknya langsung mau celebration? ngeras Sangeasa ya. Dire's top tower is being attacked like nobody's Ya biasanya business. memang itemnya cocok ya bagi Gyrocopter. Oke, sekarang di sini Dream Oh, Coil mengenai Dire's top tower nice is deh. under attack. Harus mati Oh. dan Spirit Breaker Himself. lagi-lagi In a mati. stunning development, Dan tapi di sini Dire's dari top tim tower has Radiant's RV dia bottom dapat tower tower is top under deh ya. attack. Oke lah, menurut gua pertukaran yang imbang ya dari kedua tim. Dari tim RRQ dapat kill, dari RV dapat tower. Radiant's bottom tower is under attack. Dan sekarang dari tim RRQ dia nge-push bottom. Oke, agak susah di sini. Lu gimana sih, Ji? Dua hero bertipe pusher di sini, ada Chen dan Strange to ada say, si Hunter Radiant's Prophet. middle tower is under attack. Ya emang agak susah sih ya, soalnya ada 2 hero rat. Harapannya mereka ya paling Ghost Spirit Berca sama Sunstrike-nya dari Invoker.
Di sini langsung ada gyrocopter makan ultinya di sini dan SP Breaker harus mati bersiap-siap deadward mengenai Tracep. Berbahaya sebenarnya di sini ada Illusion of dan di sini ada Ragnik beradu Rex di sini ada berhati-hati di sini 7F dan harus mati di sini ke Tuzard dapat double kill dan Faris satu hero aja satu klik aja dan GG pasti nih. harus mati dan GG banget menurut gua di sini dan si Lifestyle malah melakukan red di top nih di sini. Oke, Chen di sini padahal Chen belum ada ulti ya, masih dalam keadaan cooldown ultinya. Radiant's bottom tower has fallen. Di sini juga apa? Radiant's bottom Bagus nih barracks apa are sih under dari Scepter sendiri. Jadi dia sempat dapat pakai kill ultinya Goblin kan. Radiant's Breaker pas mau nge-charge. I spy with my little eye that Di situ pas Ini udah kelihatan sudah- banget menang besarnya. has fallen. Ya, di sini sudah ada dari Radiant's Cypher sendiri sudah mengantongi mekans ya, maksudnya ya kalau misalkan buat PES sih lumayan worth it lah. Radiant's middle barracks are under Sekarang sudah dari dari Necropet sudah ada Necronomicon, sudah masih level 1 sih, resepnya sudah level 2 di base dan oke GG call menit 14 menit GG GG call, call. man. Wow. Killernya mau coba ngerat di atas. Ya memang agak susah di sini ya. Dire's top tower. Dan mungkin game kedua ini dimiliki oleh RRQ. Oke, ini adalah kemenangan ketiga kalau nggak salah yang gua inget. Dan di sini buat teman-teman terima kasih udah nonton di game pertama dan di game kedua. Dan nanti kita bakal nge-cash jam 8:30 dan jangan lupa dan jangan kemana-mana. Dan gua di sini ada Bobby Wan Kenobi dan di sini ada Jedoto dan ada Bang Jojo undur diri dan jangan lupa nanti 8:30 kita nge-cash lagi. Oke, see you.